Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sedang monitor chart, yang pagi ini sedang melihat kondisi perkembangan candlestick pada pasangan XAUUSD khususnya. Pagi ini masih segar, masih jam 7.24 menit, artinya pergerakan candle baru 2 dari bukaan hari. Hari ini tanggal 16 November 2021 bertepatan hari Selasa. Sebelum kita membuat satu pemetaan pergerakannya untuk probabilitas satu hari ke depan, terlebih dahulu kita akan mereview analisis yang kemarin kita berikan. Kemudian kita melihat bagaimana hasil dari analisis itu kita bisa jadikan sebagai satu pembelajaran. Kalaupun itu ada pembalikan, kalaupun ada kesalahan di dalam kita melakukan entry, maka setidaknya kita bisa mempersiapkan untuk antisipasinya, mempersiapkan untuk manajemen resikonya. Kita awali dari yang kemarin kita sudah analisis ya. Saya belum tahu kedepannya, hari kemarin juga belum berjalan. Yang kita analisis bahkan baru bergerak satu candle saja. Yang bergerak satu candle pembukaan selesai, kemudian candle kedua masih belum selesai. Kemudian kita coba memetakan bagaimana potensinya. Kita sudah lihat kemarin bagaimana kita memberikan petunjuk di videonya. Saya tidak akan mengulang kembali, hanya saja saya akan melihat poin-poinnya saja yang sudah berlangsung. Di awal pagi kita berikan angka sell stop di sana ya. Kita juga belum tahu pasarnya itu kuat turun atau naik. Yang jelas kita memberikan titik poin tertentu, di mana titik ini tentu bukan asal-asalan mengambil titik, sehingga berpotensi untuk kita bisa dapat profit. Kalau kita hanya asal-asalan tanpa melihat banyak pertimbangan, tentu yang kita dapatkan selalu terjadi banyak miss di dalam kita melakukan analisa, banyak floating yang tidak berkesudahan yang kita bisa dapatkan. Diawali dari angka sell stop di 1863,55, masih cukup pagi kemarin. Sempat naik di 1865,83 sehingga kena floating 200-an. Sesuai dengan risk management, sesuai dengan batasan resiko yang sudah kita berikan, tentu ini masih dalam batas wajar dan normal karena masih berada di angka 200. Batasan kita standar di antara 300 hingga 500 pip, atau bahkan antara 500 hingga 800 pip dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ada recovery dan sebagainya. Dalam kondisi normal cukup 300 hingga 500 pip kita bisa berikan toleransi untuk resikonya. Kemudian sell stop yang kita berikan ini, yang kita pasang ini tersentuh, kemudian ternyata sampai di atas kembali ya. Bagaimana menyikapi ketika naik? Sekali lagi harus tahu batasan resiko. Masing-masing punya dasar. Ada yang suka 500, ada yang suka 600, ada yang suka 300. Sehingga ketika market berbalik, jangan tiba-tiba panik, jangan buru-buru bertanya, Pak ini mau naik sampai di kapan? Ini mau naik sampai di angka berapa? Ya, karena tidak banyak pengalaman inilah yang membuat seseorang itu menjadi lebih panik. Tidak tahu batasan, kira-kira kalau naik sampai di sini ini kuat apa enggak? Ya, padahal kan masih berada di kisaran harga pembukaan. Kemudian pada akhirnya dia turun. Nah, turunnya lumayan panjang, bahkan satu candle ini masih cukup panjang sekali. Di area
level psikologinya kemarin kita juga pasangi kedua kalinya sell stop di 1861,56. Ini kalau kita lihat tersentuh dan turun lagi, artinya di pertama kali di pagi-pagi kita sudah dapat profit dari sell stop dan sell stop lagi. Ada dua sell stop yang kita dapatkan, sementara yang buy stop kan belum kena, cukup jauh, masih 1866, naiknya tidak tersentuh ya. Kemudian setelah lewat di area 1857 maka limitnya kena. Dari mana kita bisa mengambil limit? Nah, nanti silakan dilihat video yang kemarin biar tahu dasarnya pengambilan itu apa. Kemudian nanti untuk pembelajaran setidaknya kita bisa belajar banyak, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran itu, sehingga tidak sebentar-bentar bertanya ini naik apa turun. Ketika market merah tanya ini masih sampai di mana naik turunnya, ketika market hijau ini sampai di mana naiknya. Artinya di dalam kepalanya belum betul-betul ada gambaran di sana. Kalau belum ada gambaran jangan pakai real account. Kalau sudah tersangkut dengan floating minus yang panjang dan sudah tidak sehat, bagaimana? Di cut loss. Kan sayang Pak kalau di cut loss, resiko. Kenapa di awal seperti itu? Kalau kita tidak mau mengambil risiko, kita hanya menunggu dan berharap, maka selamanya tidak akan keluar. Ya, kita sudah floating lebih dari separuh dari modal, itu sudah berat. Kalau kita hanya menunggu dan hanya berharap, akan sulit sekali. Apalagi masih posisi terkunci. Ya, kita bisa saja nanti menambahkan, tetapi karena kondisi yang cukup jauh, karena posisi awal dan kedua cukup jauh, mau diapa-apakan tetap rugi. Jadi kalau mungkin belajar banyak di Wija Trading, jangan hanya kita pengen menyelesaikan masalahnya, tapi juga banyak belajar. Kita sudah berikan banyak masukan, maka dengarkan. Jangan bandel, jangan ngotot, jangan ikuti perasaan, tapi bukalah dengan logika. Kita mengajari menjadi trader yang betul-betul profesional, yang mandiri. Ya oke, kalau nanti masih ada sedikit banyak kesulitan, masih kena floating ya, atau minus yang masih belum selesai, silakan, boleh saja konsultasi, boleh saja bertanya, bahkan minta rekomendasi, kita akan berikan, pasti kita akan berikan. Tetapi ketika dalam kondisi yang masih sehat, ketika kondisi ketahanan sudah stadium 3 bahkan stadium 4, maka tidak ada jalan lain. Seorang dokter pun kalau sudah stadium 3, stadium 4, ya mungkin ya akan sulit dia menyampaikan, akan disampaikan kepada keluarganya bahwa kondisinya sudah kondisi sangat parah. Maka harapannya adalah berdoa saja, menunggu keajaiban. Kenapa dia bisa menyampaikan? Karena dari ilmu yang dipelajari, dari keilmuannya ini sudah di luar batas kemampuan, gitu ya. Jadi biar nanti memahami, kalau sudah floating lebih dari bahkan lebih dari 70%, itu jangan terlalu banyak berharap. Tega atau tidak tega, suka atau tidak suka, itulah yang sudah dijalani. Maka bersihkan semuanya, kembali dengan trading yang sehat, belajar mengawali dengan trading yang sehat. Kerugian yang selama ini kita alami itu adalah bagian dari pembelajaran keras kita untuk sangat berharga, untuk pembelajaran diri, untuk introspeksi. Bukan diratapi masalahnya atau kerugiannya, tetapi bangkitlah dan belajar yang lebih sehat, lebih baik. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jadi pelajaran. Ya, karena kalau misalkan tidak tega untuk cut loss, nanti habis, pada akhirnya habis, kita tidak dapat kebahagiaan. Oke, kembali ke materi lagi, kembali ke pokok bahasan kita. Yang review kemarin masih posisinya di area buy limit, ya buy limit 1858 kena
Kemudian setelah itu turun floating, buy limitnya kena floating 117 pips, tidak masalah, masih dalam batas wajar. Sementara di buy limit yang 1856 belum tersentuh, pada akhirnya kembali mantul di 1860, dapat hampir 200 pip yang buy limitnya, artinya dapat profit di sana. 1, 2, 3 kali profit, belum sampai setengah hari sudah dapat 3 kali transaksi. Kemudian berikutnya ada buy limit, ada sell stop, ada buy limit. Kenapa kita banyak di bawah? Ya karena potensi arah kemungkinannya menuju ke bawah, maka kita berikan banyak di bawah. Buy limit di 1856 sekarang. Nah, tersentuh di candle warna merah. Begitu tersentuh tidak butuh waktu lama, sudah naik, langsung naik, dibayar tunai. Ini langsung dibayar tunai 225. Kalau kita masih menunggu beberapa saat untuk candle, tentu dapatnya banyak, masih dapat banyak, bahkan sampai di ujung. Ada buy stop di atasnya di harga 1866,54. Ini juga kena di sini, kena sumbunya. Namun demikian, meskipun dia ditolak kembali, ada transaksi yang kena, dapat 300-an lebih. Yang di atas ada buy stop juga kena, tetapi kalau kita jeli di sana, ini pun bisa kita dapatkan profitnya, ya sekitar 185-89. Oke. Artinya di hari kemarin hampir 100% kita dapat, tidak ada yang gagal, kecuali kita panik dan gugup ketika floating baru gagal di sana. Baik, pada pagi ini langsung kita masuk di analisis pagi, masuk di pemetaan satu hari ini. Kita baca dari pergerakan yang ada, mudah sekali kita baca. Satu, pergerakan turun naiknya hampir sama atau hampir sama. Artinya hari ini tetap pasti akan dikuasai dua buyer dan seller yang hampir berkekuatan sama. Ya, tetapi di atas diperhatikan, di atas dari kemarin tidak bisa breakout di level psikologinya, di high-nya bahkan tidak bisa lewati. Kalau kita perhatikan di time frame yang besar, berada di level psikologi, ya, berada di sumbu yang hampir satu jajar dengan garis sebelumnya. Artinya ini adalah level psikologi, area resisten yang cukup kuat yang tidak bisa di breakout. Bahkan kemarin kalau melihat di time frame besar didominasi oleh seller, ya sesuai dengan analisa kemarin, didominasi oleh seller, meskipun sellernya masih ada buyer yang melawan, tapi setidaknya seller sudah punya power. Hari ini tetap berpeluang turun kembali meskipun ada bullish yang mencoba untuk melawan, karena memang masih berkekuatan tren atas. Nah, kalau dari pandangan saya ini menjadi pertanda, merah ini menjadi pertanda konfirmasinya bahwa berada di puncak, ada hanging man di sana dikuatkan dengan warna merah. Hari ini tetap berpeluang turun ya. Kita kalau mau trading lebih lama, kita bisa ambil posisi sell di sini, kemudian ditunggu di level psikologi yang terdekat ya. Di sini level psikologi yang terdekat. Profitnya kira-kira sekitar ya 500. Standar satu hari kita dapatkan 500. Oke, kembali ke harian, ke time frame yang kecil. Kita masuk di time frame H1. Di time frame H1 kita melihat di bukaan sudah warna hijau, warna merah, berarti akan ada tekanan ke atas. Kita hanya akan mengambil posisi buy ya, setidaknya setelah nanti selesai. Setidaknya setelah selesai. Jadi kita bisa ambil buy limit di sini. Kita bisa ambil buy limit di sini.
buy limit ya. Kenapa bukan buy stop? Buy limitnya di 1863,03 ya. Kenapa tidak ngambil buy stop? Karena berada di atas, harga sudah di atas. Buy stop bisa kita lakukan setelah melewati area ini ya. Kita bisa buy stopnya di sana. Buy stop di 1864,43. Kemudian kita juga bisa lihat di atas itu ada puncak, ada puncaknya di sana. Kita bisa pakai limit lagi di sini. Yang di sini kita pakai limit ya, pakai limit untuk melihat lebih turun aja dulu ya. Kita bisa taruh limit di sini. Sell limit, bukan buy limit. Sell limit di area 1867,02. Ya, kita bisa taruh dulu di sini. Kenapa kita taruh di atas ini? Karena berada di level psikologinya. Kemudian karena arah sekarang runningnya masih di atas, jadi kita tunggu di atas. Kalau nanti hijau ini selesai dimanapun dia, kita bisa langsung ikuti buy. Tetapi sebaliknya ketika dia mulai berbalik, kita bisa ambil sell stop di sini ya. Kita bisa ambil sell stop di level psikologi yang terdekat dulu. 1861,85. Oke, di sini ada sell stop, kemudian kembali di bawahnya ada level pentingnya di sana. Jaraknya di sini kita mengambil kira-kira targetnya, jangan terlalu jauh. Ini target kita untuk sell stopnya. Kemudian di bawahnya kita bisa ambil sell stop kembali di sini. Kita bisa ambil sell stop di sini. Ya, karena hari ini berpotensi akan sideways. Sell stop di 1859,93 ya. Oke. Kemudian di bawahnya targetnya nanti ditaruh sini. Ya, berapa ini kira-kira? 140. Kalau masih pagi ambil kecil dulu. Di ujungnya kita bisa ambil limit di sini. Kita bisa ambil buy limit di sana. Buy limit di 1856,68. Ya, sekali lagi ketika ada limit seperti ini, kita ambil segera dengan cepat kalau nanti sudah koreksi, karena berpotensi akan lanjut kalau dia sudah kembali. Artinya ketika dia turun melewati area ini, kemudian sudah naik, ada peluang yang kita bisa dapatkan, sudah profit, segera kita close ya, biar nanti kita tidak ketinggalan momen ya. Karena berpotensi akan lanjut turun ketika setelah koreksi dia kembali ya, turun lagi, maka seller akan jauh lebih kuat. Di awal kita perhatikan ring yang berada di sini ya, ini ring yang harus kita waspadai. Di area ini akan bergerak naik turunnya di sini. Oke, saya akan coba kasih warna yang berbeda. Oke, ini kasih di ringnya di sini. Kita kasih warna yang berbeda, mungkin warna biru. Nah, ini adalah ring yang harus kita waspadai. Market nanti ketika masih berada di dalam ya, dia berpeluang akan naik turun sampai dia breakout di atasnya, di atas ring itu. Nah, breakout di atas ring pun belum menjamin nanti dia kuat, karena di ujung atasnya juga masih ada, di sini masih ada level psikologinya. Maka tunggu nanti betul-betul kalau naik dia harus kuat, harus melewati. Termasuk dia turun harus betul-betul cukup kuat di sana, cukup valid ya. Misalkan di sini breakout di sana, maka berpeluang
seller akan lebih kuat ya. Seller akan mendorong lebih kuat kalau lagi breakout di bawah. Sebaliknya kalau di atas dia akan lebih kuat ketika melewati high ya, level tertingginya di 1870,17. Sehingga jangan terlalu banyak berharap terlalu jauh dulu ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena banyak bising juga di tenaga kerja yang masih belum selesai ya. Mudah-mudahan base camp kita segera selesai, nanti bisa teman-teman juga bisa banyak belajar kalau misalkan ada waktu untuk silaturahmi. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pagi ini membawa berkah, pagi ini banyak profitnya dan bisa konsisten seterusnya. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.